Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Yulia Dewi, mahasiswa IAIN Takengon, jurusan Tarbiyah, Prodi Tadris Matematika semester 5. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup hasil belajar menurut Bloom yang sudah direvisi oleh Catwall dan Anderson. Apa itu ruang lingkup hasil belajar? Ruang lingkup hasil belajar adalah perilaku-perilaku kejiwaan yang akan diubah dalam proses pendidikan. Di sini Bloom sudah mengelompokkan domain hasil belajar menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Peserta didik dikatakan berhasil dalam belajar jika pada diri mereka telah terjadi perubahan minimal salah satu aspek dari yang sudah saya sebutkan tadi. Contohnya itu dalam aspek kemampuan berpikir atau ranah kognitif, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham. Kemudian dari aspek afektif, awalnya peserta didik yang bersikap buruk, kini mereka sudah bisa bersikap lebih baik lagi. Kemudian dari aspek psikomotorik, contohnya itu awalnya peserta didik tidak dapat menguraikan rumus, sekarang mereka sudah dapat menurunkan rumus yang baru dari rumus yang sudah ada. Pertama, saya akan menjelaskan tentang domain kognitif. Nah, apa itu domain kognitif? Domain kognitif adalah kemampuan berpikir peserta didik. Kegunaan dari domain kognitif adalah untuk mengetahui sejauh mana sudah berkembangnya kemampuan peserta didik. Di sini Catwall dan Anderson telah menyusun ranah kognitif menjadi 6 jenjang, yaitu dari tingkat yang terendah hingga tingkat yang tertinggi. Yang pertama itu kemampuan mengingat atau menghafal. Di sini siswa dituntut untuk dapat mengingat fakta-fakta sederhana yang sudah diajarkan oleh sang guru. Contohnya itu tuliskan rumus luas permukaan tabung. Nah, di sini kerjanya otak hanya mengambil informasi yang telah diingat dalam satu langkah dan menulisnya secara apa adanya. Yang kedua, kemampuan memahami. Di sini siswa dituntut untuk dapat membuktikan bahwa ia sudah benar-benar memahami fakta-fakta sederhana yang sudah diajarkan oleh sang guru. Contohnya itu jelaskan apa perbedaan dari luas permukaan tabung dengan volume tabung. Nah, di sini kerja otak hanya mengambil informasi dalam satu langkah dan menjelaskannya secara rinci. Untuk menjawab soal yang saya sebutkan tadi, otak akan mengambil informasi tentang luas dan volume tabung dalam sekali langkah, kemudian menjelaskan luas dan volume tabung secara bersama-sama untuk mengetahui perbedaannya. Biasanya jawaban antara murid yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama, karena di soal yang ini biasanya jawabannya itu bervariasi. Yang ketiga, kemampuan menerapkan. Di sini siswa dituntut untuk dapat memilih atau menyeleksi suatu abstraksi tertentu. Contohnya itu berapa volume tabung dengan jari-jari 10 cm dan tingginya 50 cm. Nah, di sini kerja otak hanya mengambil informasi dalam satu langkah dan menerapkan informasi itu untuk memecahkan permasalahan. Nah, untuk menjawab soal yang saya sebutkan tadi, kita harus mengetahui dulu permasalahannya tentang volume tabung. Maka otak akan mencari ingatan tentang rumus volume tabung. Setelah itu langsung diterapkan dan bisa memecahkan permasalahannya. Yang keempat yaitu menganalisa. Di sini siswa dituntut untuk dapat menganalisis suatu situasi yang kompleks atau konsep-konsep dasar. Contohnya itu diketahui tabung A dengan volume 1500 cm kubik dan tinggi 15 cm, serta tabung B dengan luas permukaan 50 cm dan tinggi 10 cm. Tentukan apakah tabung A dan B merupakan tabung dengan ukuran yang sama. Jelaskan jawabanmu. Nah, di sini suatu permasalahan menuntut adanya keputusan. Keputusan diambil setelah dilakukan analisa secara menyeluruh. Untuk menjawab soal yang saya sebutkan tadi,
maka kita perlu mengetahui apakah tabung A dan B mempunyai jari-jari dan tinggi yang sama. Oleh karena itu harus dicari jari-jari tabung A dan tinggi tabung B agar kedua tabung bisa dibandingkan ukurannya. Nah, setelah kita cari, ternyata diperoleh jari-jari A dan jari-jari B, jari-jari tabung B itu sama, yaitu 10 cm, dan tinggi tabung A dengan tabung B 15 cm, artinya sama. Jadi tabung A dan B memiliki ukuran yang sama. Kemudian yang kelima, kemampuan mengevaluasi. Di sini siswa dituntut untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyataan berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya itu, suatu segitiga siku-siku ABC mempunyai panjang sisi segitiga siku-siku dengan panjang sisi AB adalah 7 cm, panjang sisi BC adalah 9 cm, dan panjang sisi AC adalah 10 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan tripel Pitagoras? Nah, di sini suatu permasalahan menuntut adanya keputusan. Keputusan diambil setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Untuk menjawab soal yang saya sebutkan tadi, kita perlu mengetahui jika dua panjang sisi segitiga siku-siku diketahui maka sisi lainnya dapat dihitung menggunakan teorema Pitagoras. Oleh karena itu harus dicari sisi miring AC menggunakan dalil Pitagoras. Kemudian yang terakhir yaitu kemampuan menciptakan. Di sini siswa dituntut untuk dapat memikirkan persoalan tertentu agar dapat memecahkan permasalahan yang baru. Contohnya, jelaskan secara matematika hubungan antara luas permukaan dan volume tabung. Nah, pada persoalan ini otak dituntut untuk dapat memecahkan persoalan yang baru yang bisa digunakan untuk memecahkan persoalan. Misalnya, menurunkan rumus yang baru dari rumus yang sudah ada. Penyelesaiannya dimulai dari menuliskan rumus luas permukaan dan volume tabung. Setelah kita ketahui, maka hubungannya dapat dilihat pada rumus yang kedua. Rumus 2 dapat digunakan langsung untuk mencari luas permukaan tabung jika volume dan tinggi tabung diketahui. Yang kedua, domain afektif. Domain afektif adalah sikap yang menunjukkan ke arah pertumbuhan batinia dan terjadi bila peserta didik menjadi sadar tentang nilai yang diterima, kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah laku. Kita telah membagi hasil belajar afektif menjadi 5 tingkat, yaitu yang pertama, menerima. Contohnya itu siswa itu mendengarkan pendapat temannya atau mengingat nama seseorang. Yang kedua, merespon. Di sini siswa berpartisipasi dalam diskusi kelas. Yang ketiga, menghargai. Di sini siswa mengusulkan kegiatan kelompok untuk pelajaran suatu kelas. Misalnya ada salah satu teman mereka yang tidak mengerti tentang materi Pitagoras. Kemudian satu temannya yang bisa atau yang mengerti mengusulkan, "Bu, bagaimana kalau kita mengadakan kerja kelompok saja supaya terjadinya timbal balik antara yang bisa dan yang tidak bisa." Yang keempat, mengorganisasikan. Contohnya itu menyepakati dan mentaati etika profesi dan mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kemudian yang kelima, karakterisasi menurut nilai. Di sini siswa menunjukkan rasa percaya diri atas kemampuannya sendiri atau kooperatif dalam aktivitas kelompok. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu domain psikomotorik.
Domain psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ada 5 kategori dalam ranah psikomotorik, mulai dari tingkat yang sederhana hingga tingkat yang rumit. Yang pertama, meniru. Contohnya itu di sini peserta didik mengikuti cara gurunya dalam membuat jaring-jaring kubus menggunakan kertas origami. Yang kedua, manipulasi. Contohnya itu di sini peserta didik tidak lagi membuat jaring-jaring kubus sama persis seperti yang dicontohkan oleh sang guru. Yang ketiga, presisi. Di sini contohnya peserta didik sudah dapat membuat jaring-jaring kubus dengan terarah dan rapi. Yang keempat, artikulasi. Di sini tuh peserta didik sudah dapat membangun jaring-jaring kubus menjadi sebuah kubus. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah naturalisasi. Di sini peserta didik sudah terbiasa membuat sebuah kubus menggunakan kertas origami dengan lebih terarah, akurat, rapi dan indah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena saya masih tahap pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.